Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Selamat siang Kang Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jateng Love Everybody hadir lagi. Eka Kurniawan kali ini siang-siang biasanya sendiri gitu ya sampai jam 4 sore. Tapi siang hari ini karena hari Rabu kita selalu ada tamu. Siapakah dia? Ini ada yang namanya Ava ya, nama kamu? Afi. Oh Afi ya, sorry. Afi. Iya. Lengkapnya Afi siapa? Afifah Diah Pritasari. Oke, ini Afifah ini seorang konten kreator bener. Yes, Iya. betul. Aktivitas kamu selain konten ngapain? Kuliah. Kuliah. Iya. Di Di Undip. Kuliah di Undip. Fakultas Visip. Fisip ya. Fisip ambil apa kamu? Administrasi bisnis, Kak. Oh, abis ya. Iya, abis. Oke, abis semester saya tak tebak 5. Oh iya bener banget lagi. Enggak. Aku itu pesulap sebenarnya. Oh gitu sih, Kak. Iya. Oke, selamat datang Afi. Iya. Nanti kita ngobrol ya tentang konten-konten kamu ya. Kamu ngapain? Kan udah sibuk kuliah, ngapain konten? Butuh apa kamu? Iya. Butuh apa? Sebenarnya kan konten itu aku udah awal banget maba sih, Kak. Oh, dari Pas maba. libur maba itu aku mulai konten. Terus Gabut iya, apa? gabut. Emang pengen terkenal atau? Enggak dong. Gabut. Nah. Kayak apa namanya? Punya akun TikTok ngapa nggak dipakai gitu. Ya Gitu udah. ya. Terus akhirnya bikin konten. bikin konten. Itu apa awal-awal kamu bikin? Joget-joget gitu? Enggak dong. Enggak bisa joget aku, Kak. Kan nanya ini. Aku awal tuh bikin konten tentang rekomendasi gitu kan, jajan apa aja di Tembalang. Itu kayak sama sekali oke. nggak rencana dan sebagainya. Ya udah, boom ternyata FYP Langsung gitu. kamu bikin pertama langsung FYP. Sebenarnya sebelumnya udah pernah bikin video, tapi yang kalau yang ciri khas aku yang sekarang itu yang pertama kali. Oh, Kalau gitu. sebelumnya kayak sekedar apa sih, Kak, video pendek-pendek kayak jalan-jalan gitu kan, yang nggak terlalu punya ciri khas dan Oh, sebagainya kayak sih. apa namanya? Kamu Recap bikin gitu. recap gitu ya, kayak jalan-jalan sama temen gitu ya. Iya. Diedit terus dilempar tapi belum naik. Iya. Nah, naiknya karena berarti kamu ngonsep nggak waktu bikin ini? Bikin Enggak pertama sih. kali rekomendasi Iya, itu. enggak, Itu juga enggak tiba-tiba konsep. kan? Tiba-tiba kayak mana aja ya udah gitu aja, enggak yang konsep secara detail bikin skripnya dan sebagainya itu enggak. Oke, tapi kamu waktu itu apa namanya? Akhirnya milih rekomendasi makanan kan udah banyak tuh ya yang Iya. orang-orang konten kreator yang bahas tentang makanan, bahas tentang tempat-tempat jajan gitu. Kenapa kamu ikut-ikutan itu? Karena apa ya? Aku mikir pertama itu kan awal dari iseng ya, Kak. Iseng naik tuh. Yang kuliner itu. Terus aku mikir ya udah lanjutin aja. Terus aku ambil sisi lainnya juga, kalau makanan itu udah kebutuhan kita gitu. Iya. Kak. Jadi ya udah kenapa nggak dilakuin gitu. Oke, karena kamu bikin pertama langsung banyak yang minat, terus kamu kayaknya di sini bikin Iya, lagi gitu. coba aja coba gitu. Oke, berarti, Awalnya juga masih campur-campur sih, Kak. Terus aku coba ternyata fokusin aja. Itu gitu, campur-campurnya satu apa aja kamu? Dulu aku sempet kayak sebenarnya aku tuh minatnya tuh di beauty, Kak, sebenarnya. Oh, Dulu gitu. tuh aku kan aku suka makeup ya, Kak. Terus aku nyoba tapi kok kayak nggak naik. Terus kan juga campur-campur gitu. Terus aku pahami lagi ya TikTok tuh kayak gimana, belajar lagi. Ternyata TikTok tuh emang dia fokusnya ya bagusnya satu niche gitu loh. Kalau Oh, satu satu dia, niche. Iya, Apa satu itu niche itu? Niche itu satu tema gitu. Kalau misalnya Tulisannya gimana? NICHE. Oh, niche. niche, iya. Oh, harus satu niche. Iya. Biar nama algoritmanya bisa kebaca bagus gitu ya. Betul. Oke, siapa akhirnya beautymu kamu hilangin. Iya, Berarti nggak hilangin. beauty lagi dong. Enggak. Tapi sering yang tanya sih makeupnya dan sebagainya, ya udah fine sih kalau tanya gitu. Oke, siap. Akhirnya kamu fokus di situ ya. Nah, fokusin pertama aja. kali kamu bikin yang FYP itu kan yang itu ya, rekomendasi jajanan Tembalang. Itu isinya apa aja? Itu Ini soalnya ini ada teman-teman aku banyak yang lagi di Tembalang ini pengen makan oke. apa itu apa isinya apa aja. aduh itu waktu itu aku udah lama banget sih, Kak. Ada 5 yang tahun yang lalu. enggak. Oh, enggak. Masanya udah ada yang tutup. Oh, nggak apa-apa. Iya. Itu isinya apa? Maksudnya makanan ringan atau yang Ada yang makanan berat. Aku tuh dulu kan emang konsepnya sekali pergi langsung banyak gitu loh, Kak. Oke, sekali bikin itu langsung memang udah ada tujuannya mau Iya, kesini kesini mau kesini. kemana-mana. Karena aku jujur dari aku sendiri emang kalau main nggak pernah cuma satu tempat. Oke. Pasti mampir kemana mana gitu. Hmm. Sebenarnya jajanan ringan aja sih, jajan apa aja di Tembalang. Awalnya tuh dulu aku apa ya, Kak, lupa aku. Bakmi yang di daerah deket apa ya? Itu street food apa ada Bukan, warungnya? ada warungnya. Ada warungnya ya. Oke. Depannya Converse, tahu gak, Kak? Deket-deket situ lah, bakmi yang kuning lah warnanya. Iya, bakmi kuning kalau nggak putih sih. Ya, Iya. gedung apa sih tempatnya tuh kuning gitu warnanya. Oh, warna warungnya. Apa ya, Kak? Oke. Soalnya udah Yang ganti nanti diingat-ingat ya. Yang Iya. penting intinya perbakmian kamu lah gitu. beberapa makanan yang kamu kontenin di
apa namanya di Tembalang itu ya. Iya. Itu konten pertama. Iya. Setelah itu Tembalang lagi semua apa enggak? Ada Tembalang, ada Semarang. Aku konsepnya nggak yang Tembalang doang Tembalang sih, Kak. juga Semarang. Iya, maksudnya Semarang keseluruhan, kayak yang fokus kan ada tuh Kak, konten iya. kreator emang dia fokus Iya, Tembalang. Temsi ya, Tembalang City. Iya, Dia Temsi kayak ini. kayak memproklamilkan diri sebagai kota sendiri gitu kan. Masuk Semarang. Oke. Terus akhirnya kamu fokus di konten yang makanan. Jadi Iya, kamu makanan. nyebutnya apa? Food apa? Food vlogger ya. Food vlogger. Oke. Di situ kamu tampil nggak di video itu? Tampil dong. Berarti selalu ada kamu di situ. Selalu. Oke. Kan kadang ada ya yang cuman suara Iya, gitu kan. iya ada. Ini kamu full ada di situ. Full ada gitu. Ngicipin gitu. Iya. Oke, siap-siap. Kita nanti akan bahas lagi. Oke, siap. Kita kembali dulu ke lagu ini. Satu lagu dari siapa? Sal Priatia. Asik. Kela Bunga Matahari Kang Mas Bayu. Nanti kita bareng siapa? Ava. Avi, Avi Kak. di Jateng Love Everybody. Lanjut Kang Mas Bayu, kita ngobrol bareng Avi. Ya, Avi ya. Iya, betul. Oke, nggak salah lagi Avi. Vi, kita kan ngobrol ya. Tadi kan udah dari pembukaan kamu awal-awal jadi konten kreator gitu. Terus video pertama FYP. Terus apa namanya? Akhirnya kan kamu bikin tuh. Kamu mulai serius apa mulai coba-coba lagi? Maksudnya serius tuh kamu bikin tim atau kamu bikin sendiri? Aku serius bikin sendiri sih Kak. Cuma Bikin aku sendiri ya? masih kerjain sendiri. Berarti kamu video sendiri, ngedit Ya, sendiri. tapi kan karena aku kuliner ya, jadi tuh kan kalau visit sendiri kadang makanannya banyak banget ya Kak. Aku selalu bawa teman. Masa kamu nyendo ambil gini kan Nah, nggak ya mungkin makanya. Nggak Ya aku mungkin temenin sama tripod, sama teman-teman aku juga sering bantu gitu Oh kadang sih. bantuin temen dia ikut. Iya, kadang kalau dia lagi di Semarang aku ajak. Yang free aja semua aku ajak Kak. Kadang yang free. Berarti Iya. kamu butuh temen juga kan buat Iya, konten selalu itu. sih karena aku nggak bisa sendiri. Dan mereka pasti dijajakin. Butuh ya, mereka juga seneng dijajain. Oke, siap berarti. Terus akhirnya kamu follower berapa awalnya itu? Dulu, aduh aku dari nol sih Kak. Tapi aku waktu itu pas mulai itu udah 100 ya Kak. 100. Nggak ada 1000 nih, Iya, 100 nih Kak. Oke, terus jadi ribuan setelah video keberapa? Aduh, nggak ngitung nih. Udah mungkin sekitar Ada 10 video. 10, iya, 10 10-an video. kayaknya. Sekarang berapa sih Udah follower kamu? followersnya ya. Nah, yang Masih TikTok, kecil yang sih, TikTok. 9.400-an. TikTok kayaknya. 9.400, yang Instagramnya. Instagramnya aku emang baru merintis jadi masih 2.000. Oh, berarti kamu fokusnya di TikTok. Iya. Oh, kirain di Instagram. Oke, TikTok ya. Kenapa nggak mulai dari Instagram dulu? Sebenarnya tuh aku tuh malu tau Kak kalau boleh jujur tuh kalau di Instagram ya, karena Kenapa? ya awal-awalnya tuh karena aku kan namanya iseng ya Kak gitu. Makanya aku mulai TikTok. Ibaratnya kalau TikTok tuh Nggak orang banyak yang tahu. Iya, nggak tahu Oh, personality aku aslinya oke. gimana, random semua kan Kak. Nah, tapi kalau Instagram teman-teman aku Itu pasti langsung ya, notice yang- iya, dan deket-deket sebagainya ya. keluarga aku gitu. Ah. Nah, itu aku mulai tuh baru-baru akhir-akhir ini, belum lama gitu. Oke, akhirnya kamu kan milih TikTok dulu ya karena kamu malu. Terus akhirnya bisa sampai 9.000 follower di TikTok. Terus akhirnya kamu kenapa mutusin buat tampil juga di Instagram? Udah gak malu? Udah enggak sih, karena aku mikir kalau malu Lumayan nanti duit gitu ya. Iya Oh, dong. Nah, memang duit itu membutakan segalanya. Iya, tapi kan yang positif kan Oh iya, ya. iya. Oh akhirnya gitu. Kayak kalau malu nanti ya menghambat semuanya nggak akan Iya, berkembang. Oke, akhirnya kamu mulai show di Instagram itu Instagram tadi. juga. Itu baru-baru ini. Baru-baru ini 2 bulan. lebih sih. 3 tahun. Iya. Tiga Enggak, bulan. enggak, 3 ya. bulanan ya. 5 bulan ada kayaknya. Tapi nggak yang aktif-aktif banget sih Kak. Berarti TikToknya udah berapa tahun tuh? TikToknya. TikToknya tuh mau 2 tahun. Aku awal tuh mulai Januari awal banget. 2 tahun yang lalu. Iya. Oke. Ini mau ke 2 tahun. Ya, Terus 1 tahun lebih lah. Oke, itu fokus sampai sekarang fokusnya di Iya, fokus. food terus ya. Terus kuliner Nah, terus. terus menurut kamu selama kamu ngonten ini yang paling berkesan ketika kamu ngonten tuh di mana? Eh, yang mana sih? Pertama kali atau so far selama ini gitu? Selama inilah. Oh, oke, Selama ini sebanyak konten yang kamu bikin ini, itu yang paling enaknya di mana? Maksudnya paling buat kamu berkesan? Buat aku berkesan itu aku pernah tuh sebenarnya UMKM Kak. Cuma relationship UMKM-nya sama aku tuh sampai sekarang masih gitu. Itu kamu apa? Itu namanya Kedai Mie Rame Kak. Di Hidden Gem di? di daerah Tembalang Bukit Elang.
Mirame namanya. Iya, Mirame. Oh, Bukit Elang itu maksudnya yang Tembalang bawah ya, yang turun tuh ya, Segar Pencah betul, itu ya. Oke, betul. oke. Nah, Bukit Elang itu. Nah, sampai saat ini tuh aku masih yang ibaratnya masih kontak-kontakan terus gitu loh, Kak. Ibaratnya malah kayak aku sering kadang dipapin dan sebagainya. Ini ada pelanggan baru dari TikTok dan sebagainya. Iya. Jadi yang merasa deket aja gitu loh. Berkesan karena berkelanjutan. Berkelanjutan ya. juga. Nggak putus kontak. Yes, benar. Itu cowok. Bapak-bapak sih. Oh, ya. Temen aku bapak-bapak. Nggak apa-apa. Oke. Terus apa namanya? Ketika kamu ngonten kan kamu ngedit sendiri, ambil apa namanya video sendiri. Iya. Nah itu kamu berarti kan bisa seproduktif apa dalam seminggu? Waduh, sebenarnya ya Kak, aku tuh yang bener-bener real hektik banget, sibuk banget itu 3 bulan terakhir. Karena hampir tiap hari aku nerima visit. menerima visit tuh endorse. Maksudnya hampir setiap hari tuh aku tuh jadwalin visit. Terutama pas aku kemarin liburan 2 bulan karena aku nggak ngapa-ngapain, aku gaspol terus tuh. Sampai aku kayak bisa seminggu tuh 7 kali visit kayak gitu. Kalau visit sekalian 2 kayak gitu-gitu. Jadi emang aku gaspol terus dan kebetulan yang ngechatin aku banyak banget. Kadang tuh aduh aku pengen istirahat tapi kayak orang ayo kayak kapan bisa dan sebagainya. Aku terpressure, yaudah ayo kapan sekalian gitu. Oh berarti 2 bulan ini kamu full ya seminggu itu 7 konten. Seminggu aku tiap hari insya Allah upload. Ya berarti kan 7 konten dong, 1 hari sekali kan. Dan itu visitnya endorse semua apa? Ada kadang ada kadang endorsement gitu. Tapi karena akhir-akhir ini emang di-push buat endorse terus ya aku jadinya ya video endorsement gitu. Tapi kalau emang lagi agak longgar aku masukin konten-konten aku sendiri. Nah ini kan kamu udah mulai kuliah lagi. Iya. Nah ini rencana nanti dengan kesebutan kuliah kamu akan tetap konsisten nggak setiap hari satu gitu? Insya Allah sih so far nih baru masuk semester 5 ya. Ini aku konsisten masih 7 terus sih. Sehari 1. Sangar loh itu seminggu sekali. Tiap hari ngedit Kak begadang nggak pernah tidur kayak. Terus apa kamu kalau tempat-tempat makan kayak gitu rekomendasi atau kamu memang sengaja nyari sendiri? Kalau makan yang gimana sih ya? Aku konten sendiri ya. Ya aku dari orang-orang juga sih Kak gitu. Sama kalau misalnya aku nyoba ini asal nyoba gitu. Pokoknya aku intinya jangan pernah melewatkan momen gitu. Kalau misalnya kamu nggak tahu enak gak enak dan di videoin dulu aja, di fotoin Tapi dulu. kamu nyebutin nggak? Wah masakannya nggak enak. Enggak sih, nggak berani kan? menjatuhkan gitu. Enggak kan? Berarti positif terus ya. Iya. Wah enak nih gitu. Padahal nggak enak kamu bilang enak. Enggak, juga. aku enggak. Tapi kadang orang tuh apa ya? Selera kan beda-beda ya Kak. Kadang di aku enak, di dia nggak enak. Dan di situ aku ngomongnya enak. Orang anggap nggak enak punyaku gitu loh. Jadi dia nggak enak. Padahal sebenarnya selera gitu loh. Kebetulan yang di aku enak gitu. Oke. Kamu berarti nyebutin enak semua kan? Enggak juga. Aku enggak Kak. Aku mainnya kalau nggak enak aku cuma sebutin nama produknya atau enggak aku deskripsiin. Oke. Kalau yang enak? Kalau yang enak aku kelihatan dong dari ekspresi muka tuh enak banget kayak alay dikit gitu. Oh iya. Berarti kalau nonton konten kamu gitu muka loh. kamu seneng berarti ini enak. Kalau enggak ini kok enggak kayak biasa ditulis menunya doang, oh berarti ini B aja. B aja ya bener, B aja nothing special gitu. Betul. Oke, siap. Terus apa namanya? Setelah kamu edit itu konten kamu upload dong. Nah, biasanya jam upload kamu itu jam berapa? Jam 10.30, jam setengah 11 siang. Iya. Kenapa kan aku rata-rata ya kalau malam ya. Kalau nanya orang-orang konten creator itu malam jam 7 ke atas. Kenapa kamu 10.30? Aku udah pernah nyoba. Itu lahir kamu jam segitu enggak. Sebenarnya awal banget aku ngonten itu aku sebenarnya jam 9 Kak. Terus habis itu aku terusin terus. Aku nyoba tuh iseng upload jam pagi, jam 7, jam 8 nggak naik. Terus sore pernah nggak naik, malam nggak naik. Ya udah aku patenin jam sekitaran itu jam 9. Kamu patenin. Dan itu emang paten-patenan. Soalnya ya udah paham sendiri algoritma tiap akun kan beda-beda ya Kak. Oh berarti di akun kamu itu jurusnya harus jam 10.30. Iya, ya lebih-lebih dikit ya jam 11 gitu lah. Oke, berarti tiap akun itu beda-beda. Iya, tiap akun beda-beda. Oh iya, tapi banyak kan orang-orang itu yang jam 7 yang dilelah ya. Iya, teman-teman aku sharing-sharing juga mereka banyak kan malam sih Kak. Pantesan kalau aku ngepost gitu kan kok nggak pernah, mungkin aku harus nyoba pagi kali ya. Nah, followerku masih 500 dari dulu. Nanti coba lagi ya. Oke, siap. Nanti coba pagi jam 10.30 Kang Mas Bayu. Ini kita balik dulu ke lagu ya sebelum kita ngobrol lagi Kang Mas Bayu.
pernah kepikiran beli follower nggak? Enggak sih. Kenapa? Kan biar lebih banyak. Enggak. Bisa 20k, bisa 100k. Tapi kayak nggak original gitu loh. Oh, gitu. Kayak kalau dari aku sendiri kan rasanya kayak nggak bangga gitu loh. Oh gitu. Berarti ini follower kamu murni ya? Murni. Itu tapi ngaruh nggak sih jumlah follower dengan harga endorse? Ngaruh sih Kak, tapi aku lebih main engagement. Oke, berarti misal ya kamu beli follower nih, jadi sekarang 100k follower kamu, harga kamu naik nggak? Naik sih. Naik pasti. Ya mending beli biar harganya naik. Tapi kayak engagementnya tuh beda gitu loh Kak. Kalau misalnya beli itu kadang followersnya, kalau followers apa ya namanya, nggak aktif gitu loh, followersnya nggak aktif. Jadi like-nya nggak sebanding dengan jumlahnya. Nggak sebanding sama viewsnya. Biasanya yang para pengendorse itu lihat nggak itu? Ngeliat engagementnya apa? Engagement. Oh iya, sorry aku agak Polandia, jadi Inggrisku agak beda. Oke, berarti ngeliat juga ya. Jadi berbanding lurus apa enggak gitu. Akhirnya kamu milih tetap murni gitu. Betul. Nah, berarti para pengendorse minta nggak biasanya? Aku mau lihat dong insight kamu seperti apa gitu. Itu biasanya aku udah cantumin di red card sih Kak. Oh, ada di red cardnya. Berarti kamu ada portofolio gitu. Ada. Oh, berarti misalnya aku mau pakai kamu ini, mau endorse gitu ya. Kamu ngirim, apa ketawa? Terus ngirim red cardnya gitu ya. Oke, terus dibaca. Berapa kamu? Misal spill lah yang buat ini UMKM lah. Misal aku punya warung angkringan gitu. Misal Mbak, aku mau dibantuin dong Mbak, biar warungku tambah rame gitu. Kamu langsung kasih harga itu paketan atau langsung? Macam-macam sih Kak. Aku kan tipe videonya kan beda-beda. Cuma emang yang paling powerful tuh yang video TikTok yang voice over gitu. Oh, powerful. Harus ada. Oh, yang kamu ada kasih rekomendasi gitu loh, kayak kalau di warung gitu loh Kak. Bentar, berarti yang powerful itu ada VO-nya kamu. Iya. Yang nggak ada VO-nya kamu yang medium. Iya. Aku nggak kelas-kelasin juga sih Kak. Cuma emang aku kasih tanda rekomendasi gitu kalau emang mau yang ambil VO, karena biasanya emang lebih naik di situ karena aku bisa main pemilihan kata di situ. Oh, oke. Berarti ada berapa tingkat kamu nawarinya? Aku ada 4 tipe video, 4 tipe konten. Oke, basic. Pertama yang video voice over TikTok itu. Oke, itu yang paling recommended. Paling recommended. Terus ada kalau yang sekarang tuh slide foto TikTok, tahu kan ya Kak, yang digeser-geser. Nah, itu kadang brand tuh juga minta gitu. Terus ada yang video pendek. Video pendek tuh bener-bener enggak. Video pendek tuh durasinya juga pendek. Terus aku nggak main banyak kata di situ. Kayak cuma POV. Misal POV nemuin mie ayam enak di tengah kota atau gimana gitu. Itu berapa detik durasi? Itu biasanya 20 sampai 30 detik. Oke, itu 20-30 ya. Oke, itu pendek ya. Terus ada kayak teaser gitu, kayak video sekilas. Sebenarnya gak jauh beda sama yang pendek, cuma bedanya aku headline-nya tuh ada headline-nya, terus aku kasih tulisan-tulisan kayak misal rasanya nih gimana gitu, aku bisa kasih di tulisannya. Oke, gitu. itu yang tadi kamu sebutin tuh urutan dari yang mahal sampai yang pas di kantong. Iya, betul. Oke. Ya, yang pas di kantong berapa? Misalkan punya angkringan, gak mungkin aku bayar yang mahal lah ya. Iya. Oke, itu berapa kamu ngasihnya? Nanti biar aku langsung DM gitu kan. Sesuai harga yang cocok gitu maksudnya. Itu sih Kak. Yang cocok bukan yang powerful kan? Iya, bukan powerful. Powerful beda lah nanti ya. Di video teasernya itu sih Kak. Oh, yang video teaser itu iya, berapa? 150. 150 itu yang paling basicnya ya. Kayak yang paling yang video pendek tadi. 150 apa 200? Lo kan naik lagi kan. Yang pendek yang 150. Saya gitu. Oh iya, santai. 150 banding ya. Ada bandingnya juga, aku kasih juga. Gitu, oke. Biar bisa menyesuaikan. Bandingnya apa kamu ngasihnya? Bandingnya tuh kan kadang ada kayak pengennya kan 2 konten dan sebagainya. Tapi kalau misalnya harganya aku tambahin kan jadi mahal ya, jadi aku kurangi. Jadi misal aku pingin 2 kan, kalau harga normal kalau ditambah kan lebih mahal. Kalau pingin powerful tapi plus yang pendek ini harganya bisa kurang. Iya, betul. Paket bundling gitu ya. Iya, betul. Kita mainnya jualan kan. Iya. Orientasi pokoknya duit gitu lah. Cuan. Ya emang gitu kerja kok ya. Iya kan, kerja harus gitu. Nggak bohong kalau cari duit mah nggak bohong. Oke, siap. Terus
apa namanya cara kamu apa ya kayak mempromosikan kamu bentuk personal branding kamu gimana? Orang-orang biar kan 9.000 itu kan lumayan ya. Cuman kan lebih banyak yang 10.000. Misal di masyarakat Semarang ada 1 juta jiwa, kamu 9.000, berarti kan ada 991.000 yang nggak tahu kamu. Biar mereka tahu kamu, endorse kamu caranya gimana? Aku pakai USP ya Kak, unique selling point. Maksudnya perbedaan ya antara kontenku sama konten lain. Itu aku pakai jajal gitu sih Kak. Kata jajal itu yang menurut aku jadi keunikan aku juga gitu. Dan aku emang highly jajal. Jadi aku kalau situ nggak ngomong cobain gitu, nggak, jajal gitu. Oke, berarti di konten kamu nyebutin kata jajal itu tadi. Dan itu kamu sebut uniknya itu jajal itu tadi. Walaupun sedikit berbeda tapi menurut aku itu penting karena agak mendiferensiasi dari yang lain juga sih. Bahasanya ngeri. Mendiferensiasi apa? Menapa? Biar different gitu loh Kak sama yang lain gitu. Iya benar. Keren nih diferensiasi tadi. Oke, terus apa namanya? Itu kan kamu udah apa namanya? Banyak yang endorse. Itu berarti kamu mulai kapan pertama kali kamu memberi red card ke orang-orang? Pertama kali aku kasih red card tuh saya ingat aku di 3.000 followers sih Kak. Follower 3.000? Iya. 3.000 udah bisa? Loh, dari 1.000 udah bisa. Udah bisa? Iya. Aku berarti kurang 500 ya? Aku baru 500 soalnya. Oke. Bisa. Iya, nanti dibantu ya. Oke, 3.000 kamu akhirnya bikin red card itu harganya. Terus akhirnya 9.000 ini harganya terus naik. Oke. Yang paling mahal ada nggak? Orang nggak ngenyang gitu. Masa gini, Mbak tak tambah aja gitu. Ada nggak kayak gitu? Yang loyal gitu. Ada sih. Tapi nggak ditambahin lebih gitu, nggak, cuma tambahinnya lebih lah. Ya maksudnya ditambahin yang kayak misal ngasih aku, misal aku red card 300 ya Kak, dikasih itu kan 350 gitu. 50.000 50.000-nya tuh cuma-cuma gitu, enggak sih. Enggak ada yang itu? Gitu. Enggak ada yang gitu. Adanya sih kayak di red cardku nggak ada, terus dia minta nambah lagi gitu. Oh, dia request tambahin ini ya Mbak. Tambahin ini, tak tambahin. Nah, adanya kayak gitu. Oh, tak kira ada yang lomo gitu. Ada yang pernah sih, harusnya kan 300 nih, dia transfer 500, ternyata salah transfer. Tiba seneng ya. Tiba seneng, tapi jujur ya kata balikin. Terus dia WA. Aku yang WA, Kak ini ambilnya ini ya Kak, tapi ini kok transfernya segini, aku bilang gitu. Terus boleh ditransfer balik. Cukup sedih ya. Padahal harapan kamu ini bonus gitu ya. Kan lumayan. Iya. Sebentar aku ada WA dari Sita, ngapain dia? Kenapa gak masuk? Oke, terus apa namanya? Ada yang dia apa namanya, kamu nawarin harga yang paling rendah, masih nawar, ada nggak? Ada pastinya. Ada nggak? Ada pasti. Ada ya. Ada. Dan kamu layanin nggak? Aku ada batasannya gitu sih Kak. Kalau sekiranya emang kan aku tahu ya ibaratnya effort aku bikin konten kayak gitu tuh berapa, patutnya di harganya tuh berapa gitu. Jadi kalau misalnya di bawah standar aku nggak terima. Nggak kamu terima ya, karena kamu menghargai diri kamu ya. Iya, karena jujur capek Kak. Semangat tuh nyekel HP gini terus ngedit, wah. Akhirnya iya nggak tidur itu ya. Oke, siap. Oke, kita nanti balik lagi. Kita nanti akan baca pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp ini. Udah 1000-an ini. Nanti kita coba ya nanti baca. Kita ke lagu dulu Kang Mas Bayu. Ini ada Tiara Andi nih. Kupu-kupu Kang Mas Bayu di Jateng Love Everybody. Iya, masih bareng-bareng menuju puncak. Ngerti nggak kamu menuju puncak? Aku mau puncak sih Kak. Nggak ngerti kamu. Nggak tahu. Menuju puncak ini soundtracknya Avi di Indosiar. Itu tahun kapan? Kan nama kamu Avi. Iya. Nah, ada Avi. Aduh, kamu gak ngerti ya. Nanti jelasin di belakang lah ya. Jadi dulu ada kayak Indonesian Idol di Indosiar, itu namanya Akademi Fantasi Indosiar. Nah, lagu judulnya itu Menuju Puncak. Ya memang kita beda generasi ya nggak apa-apa. Itu aku lahir, kakaknya udah umur berapa? Kita sepantaran, kamu berapa? Aku 20. Iya, aku 23 sih, 3 tahun ya, lumayan. Nggak percaya? Oh iya. Nggak percaya? Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Seriusan? Enggak. Oke, kita baca WhatsApp dulu yang udah masuk ini. Ada Alex di Cilacap. Kak, follower kakak beli atau organik?
kalau follower organik gimana tips agar mendapatkan follower organik. Tadi udah kita bahas juga ya. Nah, tapi tipsnya itu kamu kasih tahu dia biar dapat organik. Oke, aku langsung jawab nih ya. Yuk langsung lah. Masa besok ya? Ya, besok kita libur. Oke, gimana caranya biar naikin followers? Kalau aku sih, ini posisinya aku konten kuliner ya kak. Ya aku cari yang emang audiens Tapi tuh suka. agak kurang ajarin kalau naikin follower kan. Sorry ya, ntar. Kalau kamu naikin, ya nggak lucu ya nanti. Sorry bidan generasi nih, sorry banget. Iya, kita langsung fokus aja ke Mas Bayu. Dua kali nggak lucu soalnya. Oke, terus gimana? Oke, kalau aku sendiri karena aku sesuai kuliner ya, aku ya sesuai emang misal kondisi di Semarang itu lagi ramenya apa sih gitu. Aku bikin konten lah tentang itu. Oke, gitu. kamu sesuaiin yang lagi rame di kota. Iya, atau enggak emang awal-awal sih ikut tren-tren dulu nggak apa-apa, tapi kita relatein sama sesuai konten kita tuh apa gitu. Kayak dulu aku pernah sih bikin konten yang dulu tuh viral yang POV ngedit sama Prabowo. Tahu gak sih kak yang itu. Nah tapi aku edit kayak aku kan udah misli Semarang ya, aku edit jadi POV ngedit sama Kreak Semarang. Nah itu itu naik tuh. Itu naikin follower kamu. Itu naik followers juga. Itu berapa naiknya? Ingat kamu ada ratusan ya? Ada ratusan ya? Oh berarti itu apa namanya manjur juga. Manjur juga. Intinya bikin yang audiens itu relate sama kita gitu. Itu dicatat tuh tadi siapa Alex ya. Di Cilacap. Nanti di Cilacap lagi musim apa dicari nanti relate ya videonya kayak gitu. Terus apa yang ini apa yang di apa namanya timeline kita itu yang lagi viral juga itu kalau kita tiru itu ngaruh nggak? Timeline ngikutin misal kita yang tampil di timeline kita ya. Oh iya. Di misal TikTok kita yang banyak yang rame ini kita tiru yang itu ngaruh nggak? Itu bisa juga. Bisa ikut. Kalau ngikut yang lagi tren tuh bisa kak. Oke, siap. Jadi gitu. Salah satu contohnya adalah yang lagi viral di kotanya, terus ngikutin tren viral. Itu bisa. Sesuai sama kategori kontennya sih. Kalau kuliner ya udah sesuaiin sama yang kuliner gitu. Dibuat sesuaiin aja. Gitu. Sesuai ya. Oke, ini ada Gary di Blora. Namanya dari tadi bagus-bagus. Ada Alex, ada Gary. Keren ya. Tapi rumahnya Blora ini ya. Pertanyaannya kak, konten makanan kan udah banyak. Nah banyak saingannya juga. Kenapa milih konten makanan terus? Terus yang spesial dari konten kakak sama cara bedain dengan konten-konten yang lainnya itu gimana? Oke, tadi kayak udah bahas juga. Cuman dia mungkin nggak denger. Oke, boleh diulangi lagi ya? Boleh. Oke, jadi cara bedain kita kalau bikin konten harus punya keunikan gitu. Biarpun sedikit harus punya keunikan gitu. Nah, di sini aku pakai jajal gitu. Tadi. Iya, jajal itu. Sebenarnya itu ibarat kalau di di Indonesiain coba gitu artinya. Nyoba tak jawain. Kalau bahasa Inggrisnya? Try. Nyiprat ini try. Oke, jadi kamu menggunakan kata-kata unik yang membedain nama konten kreator lain ya dengan kata jajal itu tadi. Dan itu bisa diulang-ulang terus aja, nanti audiens bakal nangkep sih. Jadi nanti kata-kata jajal gitu terus ya. Oke, kalau di editing sendiri bisa nggak jadi ciri khas? Iya, bisa banget. Kalau kamu apa cirinya di editan kamu? Kalau editan aku sih jujur enggak yang gimana-gimana banget ya kak, karena aku jujur enggak yang jago desain atau di belakangnya masih ada tulisan CapCut-nya gitu. Oh enggak. Itu ngeselin ya sih. Kirain masih ada tulisan capcutnya gitu. Enggak ya? Enggak dong. Terus? Jangan sampai. Kalau aku sih lebih main ke hook sih kak. Hook. Oke. Gimana itu? Hook itu 3 detik pertama. 3 detik awal. 3 detik pertama di konten kita. Itu semuanya pakai itu kan? Iya, tapi kan ada juga kak konten creator yang mungkin emang belum tahu aja gitu. Oh gitu, ini kamu ngasih tahu lah ya. Oh siap. Jadi 3 detik pertama itu harus ada hooknya, gitu. Peluk ya hook. Hook bukan HUG. Oh iya. Jadi pokoknya ada apa namanya 3 detik itu harus menarik dulu, biar orang itu stay nggak swipe scroll. Kayak gitu Kang Mas Bayu buat Gary yang ada di Blora. Jadi cara bedanya adalah dengan kata-kata yang beda. Kayak misal kamu tinggal di Blora, kata khasnya apa sih gitu. Iya, kadang pakai. Kadang kan menyesuaikan dengan audiens itu sendiri. Karena kalau audiens merasa kok aku misalnya aku Semarang ya Kak, kayak
Mbak Semarang Nah, ki, aku di merasa Semarang, dekat iya gitu merasa ya. satu kelompok gitu Oh, dengan iya, Kak. frekuensi. Iya, satu Wah, frekuensi. ini podo kreake gitu. Iya. Enggak ya, beda ya. Beda dong Kak. Enggak menawa gitu kan. Iya, iya. Sedih banget ya. Oke, ini yang ketiga. Cantika mau tanya dong, selama Kak Avi ngonten, apakah selalu review jujur? Kan kakak dibayar kalau misal ada makanan atau restoran kurang enak, kakak gimana? Tetap jujur, ngomong nggak enak atau ngomong enak? Oke, di sini tuh posisinya sebenarnya bingungin ya antara kita harus jujur ke audiens sama bikin brand itu juga nggak jatuh gitu. Kalau aku sendiri cari amannya deskripsi rasa aja gitu. Kalau misalnya nggak enak atau aku kurang suka, aku nggak panjangin tuh deskripsinya di situ gitu. Atau enggak kalau misalnya ya kita deskripsiin ini oily atau gimana, asin apa manis banget gitu. Jadi nggak yang sebut langsung nggak enak banget itu jangan sih, karena kita mikir ke depannya ada karyawan yang harus dibayar dan sebagainya. Kamu visioner loh pikirannya. Iya loh. Oke, berarti kalau rasanya nggak cocok di lidah kamu, belum tentu itu nggak enak ya, Betul, karena selera ya. betul. Kamu ngomong cuma oh ini oily, Iya. nah, ini banyak minyaknya gitu ya. Terus oh ini agak lebih cenderung ke manis. Cocok nih gitu. buat pecinta manis, aku bilang Nah, kayak gitu. oh, iya, Jadi iya. Jadi kalau nggak- kemanisan di aku mungkin di orang lain suka. Nah, benar. Jadi tetap nggak bohong, tapi tetap bayaran. Gitu Iya ya. betul. Oke, caranya gitu. Buat tadi siapa? Cantika yang ada di mana ini, nggak ngasih tahu di mana ini. Oke, gitu ya, Kang Mas Bayu jawabannya seperti itu. Terus ada lagi nggak ini? Udah nggak ada nih, udah 3 aja cukup nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, terus kamu kan ini di angka 9.000 followernya. Iya. Tahun ini target ada nggak? Akhir Sampai tahun, Desember. Ya akhir tahun Desember ini 10.000 lah. 10.000 ya, Iya. nggak usah muluk-muluk ya. Iya. Nah, ini kan kan nggak terlalu susah kan 9.000 Iya. 10 kan. Sebenarnya kan Hmm. naik-naiknya banget tuh akhir-akhir ini Kak gitu. Ah. Kayak seminggu ini Ah. alhamdulillah kayak naiknya langsung 400 kayak gitu. Oh, berarti kemarin sebelum kesini tuh masih 8.000-an gitu ya. Ya 8.000-an. Terus sekarang udah 9.000 berapa? 400. 400. Oke, berarti ya gampang lah sampai Desember Iya, 10.000 ya. makanya Nah. mungkin bisa lebih sih sama aku push lagi kontennya. Tapi lebih gagah sih 10K Iya, gitu kan. yang penting udah dekat. Kan? Udah happy, udah kayak alhamdulillah kayak impian dari dulu gitu loh. Oke, berarti tahun ini adalah goals kamu Iya. 10.000 follower TikTok, Instagram juga nggak? Kalau Instagram Nanti ya, nomor belum 2 ya sih, kamu ya? iya. Soalnya Kamu fokus masih TikTok merintis ya? banget sih Kak gitu. Oke, 10K nanti nambah nggak budget kamu? Nambah dong. Nambah dong. Oke, siap-siap. Terus cita-cita kamu nih, misal kamu nanti lulus kuliah gitu kan, kamu apa tadi jurusannya? Administrasi bisnis. Itu kerjanya apa nanti? Sebenarnya macam-macam sih Kak. Kalau aku secara dapat materi di kuliah itu tuh seolah-olah kita bikin gimana sih bikin sebuah bisnis literally kamu yang punya gitu, entah kamu nanti mikir lingkungannya. Itu bisa kamu terapin di content creator enggak? Di bagian marketingnya. Oh, gitu. Iya, Oh, aku iya, karena iya. aku jujur minat sekali di bidang marketing sih Kak. Berarti Jadi, nanti kamu nggak akan berhenti di content creator atau nanti setelah kamu kerja di tempat lain kamu berhenti? tetap aku lanjutin Tetap karena lanjut iman ya? juga sih Kak. Oh, gitu. Oke. Sampai kapan? Ya sampai kapan-kapan ya, kalau bisa terusin terus aja aku selama Selamanya nggak ada lah. halangan gitu. Selama TikTok masih berdiri lah. Selama Ya. TikTok masih ada. Gitu, Kalau nggak oke. ya kita switch ke Instagram lah. Iya, siap. Pokoknya sukses lah buat kamu ya. Ini satu terakhir pertanyaan, tips aja buat Kang Mas Bayu yang pengen jadi TikToker atau pengen jadi influencer, selebgram, content creator apapun itu namanya, ada tips buat mereka nggak yang pengen jadi Oke. atau nggak usah jadi gitu? Tipsnya yang pertama, kita bikin konten sesuai minat kita dulu aja. Oke. Gitu. Kalau minatnya, karena kita bakal happy gitu Kak. Kalau bikin konten sesuai minat gitu. Oke. Kalau misalnya kita minatnya kuliner terus tiba-tiba jadi beauty content creator kan agak nggak masuk, beda, nggak masuk, nggak nyambung. enjoy. Kalau dapat endorsement nggak enjoy juga gitu, jadi beban. Nah jadi kita tentuin dulu kita mau tema apa gitu. Kalau udah, Genrenya dulu ya. Misal terdekat niche-nya kita. itu tadi. Aku suka main musik, ya udah kamu Iya. cover lagu gitu. Betul, sesuai minat kita aja dulu, terus? nggak apa-apa. Terus habis itu kita konsistenin upload gitu. Konsisten upload itu kalau awal-awal nih baiknya itu setiap hari atau di jeda-jeda. Aku jujur ya Kak, yang upload tiap hari itu juga baru akhir-akhir ini.
2 Awal-awal bulan nggak? terakhir enggak. Awal-awal, Aku dulu 2 hari sekali. 2 hari sekali ya? Pernah tuh awal banget tuh masa-masa aku bener-bener merintis yang aku kayak gak ada motivasi dan sebagainya. Pernah tuh aku sebulan break tuh pernah ya. Aku kayak Oh iya pernah seminggu sekali. Terus aku kayak gini gak naik-naik gitu lah. Cobalah aku konsisten gitu. Nah, itu perlahan-lahan aja dulu. iya, Konsisten iya, tuh iya. gak melulu setiap hari enggak. Yang penting kamu konsisten aja. Misal sehari 2 hari sekali, 3 hari Oke. sekali, monggo gitu Oke, berarti disesuaiin. gitu Kang Mas Bayu, nggak awal-awal nggak perlu setiap hari 2 atau 3 hari sekali. nggak Yang penting apa-apa. misal 2 hari sekali ya 2 hari sekali terus gitu ya. Oke, terus apa lagi? Berarti udah menentukan tadi apa genrenya, terus kedua konsisten. Ada lagi? Ada berapa? 10? Berapa? Ya satu lagi. Ya satu lagi itu sih. Ini konsepnya aku bahasnya TikTok ya kak. Ya TikTok. Oke. Oke. Jangan lupa 3 detik pertama udah itu kuncinya sih. Oke. Kalau mau cepet juga itu Oke, 3 detik siap, pertama siap, jangan siap. ditinggalin. Jadi 3 tips tadi Kang Mas Bayu, genrenya tentukan yang paling kamu suka, terus kemudian konsisten. Kalau misal upload 2 hari sekali ya 2 hari sekali, 3 hari sekali ya 3 hari sekali, tetap terus konten. Yang ketiga adalah 3 detik pertama harus menggoda powerful. gitu ya. Terima kasih buat Avi. Oke. Sukses sama-sama, selalu, amin. sehat selalu. Salam buat teman-teman ya di Undip. Siap. Undip Cantik masih ada ya? Masih? Masih ada. Kamu udah pernah debut di situ? Gimana? Udah pernah debut di situ? Enggak mau aku Di gak. depan ya. Takut. Thank you Avi. Iya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam.